Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dian Fitri Hayati dari kelas 21 3B07 jurusan Administrasi Perkantoran. Baik, di video kali ini saya akan menginformasikan dua benda yang biasa digunakan dalam bekerja sehari-hari. Yang pertama itu binder clip seperti yang ada di atas ini. Binder clip yaitu sebuah jepit yang umumnya berwarna hitam dan digunakan untuk merapikan benda-benda yang terbuat dari kertas agar dapat menguncinya sehingga menjadi lebih tertata rapi. Dan selain untuk jilitan, kemudian kertas print out yang berbentuk makalah ataupun laporan tersebut bisa dengan mudah dirapihkan dan dikunci oleh binder clip tersebut. Binder clip juga memiliki ada beberapa jenis atau ada beberapa ukuran, baik yang kecil, yang sedang maupun yang besar, dan kita dapat menemukannya di toko-toko alat tulis biasanya. Oke, untuk selanjutnya benda kantor selanjutnya yaitu telepon kantor. Contohnya seperti ini. Telepon kantor itu pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempat. Biasanya beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dan jaringan telepon. Penggunaan telepon kantor internal itu bisa disebut dengan sistem PABX demi meningkatkan efektivitas dan produksivitas setiap karyawannya. Ada beberapa manfaat dari telepon kantor. Yang pertama yaitu menghemat biaya. Kemudian dapat melacak telepon masuk dan keluar. Tidak perlu menggunakan operator. Dan untuk telepon kantor sendiri biasanya ada beberapa perusahaan yang menggunakan password untuk telepon keluar. Jadi memudahkan karyawannya dalam berkomunikasi, baik dari dalam maupun dari luar. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Nurdiansa dengan NIM 211900241 kelas 21 3B07. Saya menerangkan tentang papan tulis. Papan tulis adalah papan dari kayu dengan permukaan yang bisa ditulis ulang dengan menggunakan kapur tulis. Papan tulis zaman dulu dibuat dari lembaran tipis batu tulis berwarna hitam atau abu-abu. Papan tulis sekarang dibuat dari lembaran papan yang dicat dengan cat yang tidak mengkilat, biasanya berwarna hitam atau hijau. Papan tulis biasanya digunakan di sekolah-sekolah dan institusi perkantoran, pendidikan, atau pelatihan-pelatihan seorang guru pengajar, dan lain-lain. Tulisan atau gambar yang dibuat dengan kapur tulis mudah dihapus dengan lap basah atau penghapus papan tulis yang dibuat secara karpet yang ditempelkan di sepotong kayu. Sedangkan tulisan yang dibuat dari kapur tulis yang biasanya lebih sulit dihapus. Produsen papan tulis biasanya menganjurkan permukaan papan tulis yang baru dibeli supaya dipenuhi dulu dengan coret-coretan lembar kapur tulis. Setelah coretan-coretan dihapus, papan tulis siap untuk digunakan. Kapur tulis yang digunakan semacam di depan tulis umumnya berwarna putih dengan variasi berbagai macam warna. Papan tulis tidak disenangi oleh orang dengan alasan kapur tulis yang dibuat dari gipsum menghasilkan banyak debu. Walaupun produsen kapur tulis sudah menyatakan produknya bebas debu, sebagian orang tetap saja tidak suka dengan papan tulis. Pada bagian orang, debu kapur tulis bisa menyebabkan alergi atau membuat sakit penderita asma. Papan tulis sudah
papan tulis sudah banyak digantikan dengan whiteboard yang digunakan spidol. Biasanya papan tulis yang udah banyak dipergunakan di kantor atau di instansi atau di sekolah atau di kampus-kampus. Biasanya sekarang udah menggunakan spidol, sudah tidak menggunakan lagi papan tulis. Spidol adalah sejenis pena yang memiliki sumber tinta sendiri atau ujungnya terbuat dari serat berpori dan ditekan seperti kain. Spidol permanen terdiri dari wadah, kaca, aluminium, atau plastik, dan inti dari bahan penyerap. Isi ini berfungsi sebagai wadah tinta. Bagian atas spidol mengandung mata pena yang dibuat pada waktu sebelumnya dari bahan yang terasa keras, dan sebuah penutup untuk mencegah spidol mengering. Sampai awal 1990-an, pelarut yang paling umum untuk digunakan adalah tinta tolena dan silena. Kedua zat ini berbahaya dan ditandai dengan aroma yang sangat kuat. Saat ini tinta biasanya berdasarkan alkohol (mis-propanol, 1-butanol alkohol diansenton) dan kresol. Spidol mempunyai banyak sebutan berbagai bahasa, antara lain marker pen, pen liner, marking pen, fill tip marker, fill tip pen, plow marker. Sebutan umum dalam bahasa Inggris. Sebutan ini negara tetangga Malaysia dan Singapura menyebut marker saja, dan Filipina menyebut pencil pen. India menyebutnya skate pen, Australia menyebut texta, dan masih banyak sebutan dari beberapa negara lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Suryahadi Purwanto. NIM saya 21190308. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang printer. Printer dalam perkembangan teknologi di zaman sekarang, tentu kita terlepas dari kegiatan cetak-mencetak bekas untuk keperluan tertentu seperti dokumen kantor, dokumen sekolah, dan lain sebagainya. Printer pasti biasanya akan kita temui di kantor, karena printer adalah salah satu perangkat yang harus disambungkan dengan komputer. Walaupun sekarang juga telah bisa diakses menggunakan wireless. Pengertian dan perkembangan printer. Printer berasal dari kata print, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan cetak. Dari namanya tersebut, kita pasti juga mengerti fungsi dari printer itu sendiri, yaitu untuk mencetak. Dalam dunia komputer, printer termasuk perangkat keras yang menyajikan representasi tulisan atau grafis pada sebuah kertas atau media semacamnya. Printer elektronik pertama dirilis pada tahun 1968 oleh sebuah perusahaan asal Jepang bernama Epson. Mereka memberi printer elektronik pertama tersebut dengan nama EP-101. Printer komersial awalnya menggunakan mekanisme dari mesin ketik elektrik. Namun banyaknya permintaan untuk kecepatan yang lebih tinggi, akhirnya membawa printer menuju perubahan yang lebih baik. Pengembangan printer dengan sistem baru digunakan secara spesifik hanya untuk komputer. Lalu pada tahun 1984 mulai muncul printer laser, diawali dengan kemunculan HP LaserJet, memiliki hasil pencetakan dengan kualitas yang lebih baik. Sekitar tahun 2010, pencetakan 3 dimensi mulai menjadi bahan pembahasan. Printer yang digunakan untuk mencetak 3 dimensi masih dalam tahap pengembangan dan belum menjadi hal yang umum. Berikut saya akan coba memaparkan
jenis-jenis dari printer. Pertama, printer inkjet. Printer inkjet merupakan perangkat printer yang menggunakan tinta cair dengan berbagai warna. Printer ini biasanya digunakan untuk mencetak dokumen berupa teks serta gambar yang warnanya beragam. Kedua, printer laserjet. Printer ini hanya dapat mencetak dokumen dengan satu warna saja, karena merupakan printer yang mempergunakan tinta serbuk. Printer ini hampir sama dengan mesin fotokopi dan pengoperasiannya pun lebih cepat. Tapi belakangan ini muncul printer laserjet yang bisa mencetak warna, seperti mereknya Fujitsu ya. Sehingga saya hanya cartridge-nya lumayan mahal. Jadi satu cartridge itu harganya sekitar 1.500.000 per warna. Ketiga, printer dot matrix. Printer dot matrix ini merupakan printer yang sering kita lihat di supermarket maupun minimarket untuk mencetak struk hasil pembelian. Printer ini merupakan printer dengan tinta cetak kertas karbon. Banyak orang yang memanfaatkan printer ini untuk efisiensi waktu dan biaya. Fungsi printer. Fungsi printer yang kita tahu paling utama ialah mencetak. Namun ada juga fungsi-fungsi yang lain. Nah, pertama seperti yang tadi sudah disinggung, untuk mencetak dokumen. Ini merupakan fungsi utama dari printer itu sendiri. Yang kedua, mencetak foto. Fungsi printer yang kedua ini untuk saat ini biasa atau yang kita kenal dengan nama desktop printer sudah sangat mumpuni untuk mencetak sebuah foto. Printer yang digunakan untuk mencetak foto ini biasanya merupakan jenis printer berwarna yang mempunyai resolusi tinggi. Yang ketiga, mencetak banner atau spanduk. Biasanya printer-printer ini ada di percetakan karena ukurannya yang sangat besar. Ya biasanya dikenal dengan nama mesin plotter. Mesin plotter ini merupakan mesin cetak alias printer yang berukuran sangat besar serta memiliki kemampuan mencetak dengan resolusi yang sangat tinggi. Dengan menggunakan mesin ini, berbagai macam bentuk objek digital dalam komputer akan dengan mudah dicetak. Yang keempat, mencetak stiker dan sablon. Selain untuk kegunaan percetakan dengan media kertas dan juga media akrilik untuk banner, printer komputer juga sering dimanfaatkan untuk mencetak pada media lain. Salah satunya adalah media kaca, kain, dan sebagainya. Fungsi yang terakhir ialah jenis-jenis printer yang terakhir ialah sebagai scanner. Sekarang ini banyak printer yang sudah memiliki fungsi tambahan, yaitu dapat perangkap sebagai sebuah scanner. Biasanya printer seperti ini banyak ditempatkan pada kantor-kantor yang memiliki kebutuhan pemindaian dokumen yang sangat tinggi. Jadi selain mampu mencetak sebuah dokumen ke dalam bentuk fisik, printer juga dapat mengubah dokumen fisik menjadi bentuk dokumen digital atau biasa disebut dengan soft file. Sekian pengertian dari printer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode Ray Tube merupakan jenis monitor tabung. Monitor CRT ini tersusun dari tabung vakum yang berisi sumber elektron. Selain itu, monitor ini pun memiliki pancaran sinar katoda. Monitor tabung atau monitor CRT ini pun mulai ditinggalkan para pengguna komputer karena banyaknya jenis monitor lain yang mulai muncul. Karena mulai jarang digunakan, harga dari monitor tabung ini pun cukup rendah. Namun meskipun harganya cukup terjangkau, akan tetapi daya listriknya yang dibutuhkan cukup tinggi, yaitu 300 watt.
Bentuk dari monitor tabung ini pun cukup khas dengan bagian belakang yang cukup besar. Selain itu, terdapat dua jenis layar monitor pada jenis CRT. Yang pertama, layar monitor yang digunakan bisa menggunakan layar monitor cembung dan layar monitor datar. Untuk cara kerja dari monitor ini menggunakan pancaran sinar katoda yang ada pada tabung hampa udara. Kemudian sinar tersebut akan memantulkan layar dengan membentuk sebuah pola. Pola tersebut kemudian dikonversikan menjadi sebuah gelombang elektromagnetik sehingga tampilan pada layar pun bisa menampilkan data grafis. Untuk jenis yang kedua, monitor LCD. Layar monitor LCD atau Liquid Crystal Display ini menggunakan teknologi kristal air pada layar monitornya untuk membuat grafis di monitor. Selain itu, cahaya yang dikeluarkan monitor LCD ini berasal dari susunan kristal cair dengan jumlah yang sangat banyak dari lampu neon yang berwarna putih. Kristal yang ada pada layar monitor ini pun akan melewati arus listrik dan berpolarisasi pada medan magnetik. Hal ini membuat warna-warna tertentu bisa diteruskan, sedangkan warna lainnya pun akan tersaring. Kelebihan jika kamu menggunakan layar LCD ini memiliki tingkat radiasi yang tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa membuat mata tidak mudah lelah. Bukan hanya itu saja, akan tetapi listrik yang digunakan tidak terlalu besar. Selain itu, kualitas dari grafisnya pun lebih jernih dan juga jelas dibandingkan dengan monitor jenis CRT. Ketiga, monitor PDP. Monitor PDP atau Plasma Display Panel ini adalah gabungan dari monitor CRT dan juga LCD. Hal ini pun bisa menghasilkan sudut pandang yang lebar meskipun layar yang digunakan tipis. Tentu saja pada monitor jenis ini grafis yang dihasilkan pun lebih baik dibandingkan LCD ataupun CRT. Akan tetapi seiring dengan jalannya waktu, kecerahan pada monitor plasma ini pun bisa berkurang. Selain itu, daya konsumsi listrik yang dibutuhkan pun cukup banyak. Yang keempat, monitor LED. Monitor LED atau Light Emitting Diode adalah pengembangan dari layar LCD. Tentu saja karena merupakan pengembangan dari monitor ini pun mengalami peningkatan dibandingkan LCD. Selain itu, layar LED pun lebih tipis dibandingkan dengan monitor LCD. Selain itu, dan juga memiliki fitur-fitur unggulan. Fitur-fitur unggulan dari layar LED ini pun disokong dengan teknologi touchscreen ataupun teknologi pada televisi digital. Menggunakan layar monitor LED sebagai perangkat keras komputer pun bisa menghemat konsumsi daya listrik dan juga tingkat radiasi yang tidak tinggi. Namun tentu saja harga dari layar monitor LED ini masih sangat mahal dibandingkan dengan jenis-jenis monitor lainnya. Sekian dari saya mengenai ulasan mengenai monitor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.